Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku ya. Sesuai yang kita tahu ya, untuk bisa memonetisasikan channel kita, setidaknya kita itu harus punya dulu 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang ya. Namun untuk di jalur 500 subscriber dan 3000 jam tayang, kita di situ belum bisa mendapat penghasilan dari iklan teman-teman. Nah, untuk bisa menghasilkan uang dari iklan atau yang sesungguhnya itu ya, yang sebenarnya YouTube ya, yang bisa buat kita ada penghasilan per bulan gitu ya, itu harus tembus dulu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber teman-teman. Nah, namun itu susah kali teman-teman ya. Dan saya di sini akan bagikan atau akan nge-share ke teman-teman semua gimana sih supaya kita itu bisa tembus 4.000 jam tayang seperti itu. Bisa kita ajukan monetisasi. Yang padahal viewer kita itu, penonton kita sedikit teman-teman. Nah, kenapa sih viewer yang sedikit ini namun bisa cepat tembus 4.000 jam tayang? Nah, jadi teman-teman perlu tahu dulu yang bahwasannya viewer itu, misalnya teman-teman ada lihat yang nonton YouTube orang, viewernya mungkin ada 20.000, ada yang bahkan 50.000 seperti itu ya. Namun itu bukan semata-mata dia itu sudah ngumpul 4.000 jam tayang, tidak teman-teman ya. Karena ketika orang ngeklik, misalnya dia ngeklik seperti itu, habis itu dia keluar balik, nah itu tetap akan menaikkan viewer teman-teman. Jadi jumlah viewer akan naik di situ ya. Namun itu tidak menaikkan jam tayang, dia hanya menaikkan viewer seperti itu. Jadi nampak penontonnya rame seperti itu. Nah, jadi jangan beranggapan wah ini dia sudah dinonton banyak kali, pasti jam tayangnya sudah penuh, ini sudah lewat 4.000 jam tayang. Tidak demikian teman-teman, karena hanya sekedar diklik lalu orang itu keluar tidak jadi menonton, itu juga akan menaikkan jumlah viewer tersebut ya. Jadi teman-teman jangan fokus di viewer, tapi fokus di isi videonya seperti itu. Nah, seperti konten-konten saya, video-video saya itu tidak banyak penonton teman-teman, yang bahkan tidak sampai 500 viewer seperti itu ya, video-video baru saya, yang namun penonton di dalamnya itu full teman-teman. Jadi full yang saya maksud di sini, mereka nonton dari awal sampai akhir itu tidak di skip teman-teman. Jadi video saya jalan terus seperti itu, walaupun ada di pertengahan orang keluar, orang itu nggak habis nonton habis itu keluar, tapi setidaknya dari awal menit pertama hingga hampir menit terakhir itu orang-orang nontonnya full teman-teman. Kenapa bisa demikian? Karena di sini saya tidak asal membuat konten teman-teman seperti itu. Jadi kita itu jangan asal membuat konten ya. Jangan asal membuat konten, maksud saya di sini itu jangan asal lah ya. Buat konten itu yang bisa ada, yang bisa diambil manfaatnya untuk orang lain seperti itu teman-teman ya. Misalnya teman-teman itu buat konten hiburan, nah buat segimana rupa itu, segimana cara supaya orang-orang itu terhibur menonton YouTube teman-teman tersebut. Dan juga misalnya teman-teman ngebagi tentang cara tutorial seperti itu, berikan yang memang nantinya bisa membuat orang itu menonton dari awal sampai akhir, buat orang itu semakin penasaran teman-teman, dan orang itu berujung juga subscribe. Nah, namun banyak saya lihat konten mereka itu sudah bagus-bagus, konten YouTube pemula nah, khususnya kita pemula, padahal konten mereka sudah bagus, isi video mereka itu sudah menarik lah seperti itu, ada manfaatnya isi video ya. Namun salahnya mereka ini, mereka malah saling subscribe. Mereka malah tidak sabar nunggu 4.000 jam tayang. Mereka tidak sabar nunggu 1.000 subscriber ataupun 500 subscriber. Mereka tidak sabar, yang hingga ujung-ujung malah pergi ke Facebook, ngumpul di apa itu di grup-grup Facebook itu, grup-grup saling subscribe. Nah, itulah yang buat YouTube teman-teman lama termonetisasi. Kenapa lama? Karena saya juga pernah seperti itu teman-teman. Jadi saya berbicara dari pengalaman ya. Makanya saya ubah di YouTube saya yang baru ini, saya ubah biar saya bisa cepat monetisasi seperti itu ya. Dan sekarang saya sudah monetisasi. Itu untuk cara sederhananya melihat YouTube itu sudah monetisasi atau tidak, itu cara sederhana seperti ini teman-teman. Tinggal lihat itu di tulisan remix. Nah, di samping remix ada terima kasih. Nah, kalau terima kasih itu sudah muncul di akun YouTube, itu berarti tanda YouTube itu sudah termonetisasi. Itu cara sederhananya ya. Namun ada juga yang tidak diaktifin, mungkin mereka itu aktifkan yang bagian jualan seperti itu ya, dan juga obrolan seperti itu. Jadi obrolan itu nanti video-video tertentu hanya bisa dinonton sama orang-orang tertentu juga, jadi orang itu harus bayar dulu. Nah, pokoknya ada 3 fitur, namun saya di sini yang saya aktifkan fitur terima kasih seperti itu. Nah,
Jadi banyak orang ini masuk ke grup seperti itu, mereka saling subscribe, katanya saling nonton, yang padahal yakin saya itu mereka tidak nonton teman-teman. Mereka cuma nonton 1 menit lalu cabut. Nah, viewer emang naik, tanda viewer itu memang naik, tapi penonton, retensi penonton hancur teman-teman, kacau balau, yang sehingga tidak bisa dapat rekomendasi sama YouTube seperti itu. Walaupun direkomendasi itu akan acak-acak ya, akan kacau deh, bukan direkomendasikan ke orang yang tepat seperti itu. Karena dari awal tadi nih, karena gara-gara sudah masuk ke grup, habis itu saling-saling subscribe seperti itu, jadi YouTube-nya tidak berkembang teman-teman. Nah, jadi kalau mau berkembang itu buatlah konten-konten yang bermanfaat teman-teman. Jadi yang bisa memang membuat orang lain itu menonton dari awal sampai akhir seperti itu, yang ada manfaatnya di dalam video tersebut. Dan juga penyebab lain ini yang buat akun teman-teman itu mungkin sulit banget untuk dimonetisasi, itu karena aneh-aneh teman-teman. Aneh-aneh yang saya maksud di sini, dioplos lah, di ini, di itu. Jangan dioplos seperti itu ya. Nggak usah aneh-aneh teman-teman. Kalau emang mau jadi konten kreator itu, buatlah video-video yang memang bisa ada manfaatnya untuk orang lain ya. Saya ulangi beberapa kali lagi ya, bermanfaat untuk orang lain. Dan di situ teman-teman nanti tidak perlu mengupload teman-teman. Barusan saya kemarin itu ada buat konten tentang apakah konten AI bisa dimonetisasi. Nah, ketika kita mencari judul tersebut, apakah konten, waktu kita ketik di pencarian kolom komentar, apakah konten, nah pasti akan keluar tuh, apakah konten AI bisa dimonetisasi. Nah, makanya saya buat konten tersebut baru di bawah video ini, video saya kemarin. Saya buat seperti itu, dan teman-teman bisa lihat penontonnya di sini ya. Saya kasih retensinya di sini, coba teman-teman lihat. Nah, penontonnya dari awal sampai akhir itu jarang kali yang nge-skip teman-teman, malahan sampai habis dinontonnya, tidak turun-turun seperti itu ya. Jadi buatlah konten-konten yang bermanfaat dan juga dicari sama orang. Dan juga kita bisa lihat ini ya, teman-teman bisa lihat ini cara orang menemukan video saya ya. Jadi video saya itu ditemukan lewat penelusuran YouTube. Dan juga yang kedua, fitur jelajah. Fitur jelajah ini adalah yang dimana itu orang melihat thumbnail kita ya. Jadi gara-gara mereka melihat thumbnail kita dan juga judul yang kita buat, maka diklik sama orang itu, jadinya dinonton teman-teman. Jadi YouTube saya di sini tidak asal saya membuat sedemak, walaupun viewer saya sedikit namun penontonnya full teman-teman ya. Jadi seperti itu, tidak sulit sebenarnya teman-teman, tidak sulit untuk mendapatkan 4.000 jam tayang tersebut. Dan juga saran saya teman-teman ya, kalau memang teman-teman ini tidak menghobikan sesuatu, gimana ya kita bilangnya, teman-teman itu tidak menghobikan sesuatu ya. Misalnya teman-teman itu ngebahas tentang mancing, tapi teman-teman tidak hobi itu sama mancing, yang jadinya untuk upload di YouTube teman-teman itu akan lama seperti itu. Nanti waktu mancing lagi baru upload. Nah seperti itu ya, karena teman-teman tidak hobi. Lain sama teman-teman kita yang emang hobinya mancing mungkin ya, dia pasti akan 2 hari sekali, 3 hari sekali pasti dia akan pergi mancing seperti itu. Namun yang kita tidak hobi mancing, pasti itu akan buat YouTube kita lama untuk kita upload video baru lagi teman-teman. Jadi saran saya untuk yang susah buat konten, susah nyari ide, buatlah YouTube campur-campur teman-teman. Adu-adu aja dalam YouTube teman-teman itu. Jadi tidak usah fokus pada satu tema. Seperti saya tidak fokus pada satu tema, yang sehingga saya tidak akan pernah kehabisan ide teman-teman. Saya tidak akan pernah kehabisan ide. Misalnya kita bahas handphone, besoknya kita gimana nih, mau bahas apa lagi nih, karena kita nggak ada handphone baru. Nah, jadinya nganggur deh, kita tidak bisa membuat konten baru. Nah, namun kalau kita buat YouTube campur-campur, kita tidak akan kehabisan ide teman-teman, seperti itu. Besok bisa bahas cerita, besok bahas ini, bahas itu, tidak akan habis ide teman-teman. Nah, jadi cuma itu cara yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Jadi untuk bisa mendapatkan 4.000 jam tayang itu mudah teman-teman. Yang penting buatlah konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Dan semisalnya teman-teman susah mencari ide, buatlah YouTube campur-campur, tidak usah berfokus pada satu tema. Dan buatlah konten-konten yang memang lagi viral, yang lagi dicari-cari sama orang, seperti itu, jangan asal. Dan semisalnya teman-teman buat konten hiburan, buatlah sedemikian rupa supaya yang menonton itu terhibur teman-teman ya, seperti itu.
Jangan sampai orang-orang lagi nonton keluar. Itu hanya akan buat jam tayang hancur berantakan. Dan stop saling subscribe teman-teman, stop saling tonton ya. Fokus aja upload aja teman-teman ya. Buat judul yang bagus, buat deskripsi yang bagus seperti itu, buat thumbnail yang bagus. Pasti lama-kelamaan itu akan cepat monetisasi. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Oke, semangat selalu. Bye bye.